إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-'Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Hadirin yang mulia, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan masa yang merupakan ajang dan medan perlombaan manusia dalam beramal. Masa atau waktu di mana sangat beragam manusia dalam menggunakannya. Ada yang menggunakan waktunya dalam ketaatan kepada Allah dan memperbaiki umat. Mereka inilah kaum yang beruntung. Ada pula yang waktu berlalu begitu saja dengan sia-sia. Kelompok lain menghabiskan waktunya dalam kemaksiatan dan merusak umat. Dan dua kelompok terakhir adalah kaum yang merugi. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa bahwa setiap manusia berada dalam kerugian meskipun ia berlimpah harta, keturunan dan menjulang tinggi kedudukannya kecuali mereka yang mempunyai 4 kriteria berikut. Apa 4 kriteria berikut? Yang pertama adalah iman. Iman yaitu iman yang tidak dinodai dengan keraguan. Ini mencakup semua hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berupa akidah yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Iman ini bukan sekedar membenarkan saja, namun harus disertai dengan sikap menerima dan tunduk. Kemudian yang kedua adalah amal saleh, yaitu semua ucapan atau perbuatan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, bakti pada dua orang tua, menyambung silaturahim dan lainnya. Dan amal saleh harus memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila salah satunya tidak terpenuhi, maka amal pun tidak diterima Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadirin yang mulia, yang ketiga adalah saling berwasiat untuk mengikuti kebenaran. Satu sama lain nasihat menasihati untuk melakukan kebaikan dan memotivasi sesama untuk merealisasikannya. Ini artinya ia berupaya untuk kesalihan dirinya dan juga kesalihan orang lain. Kemudian hadirin yang keempat adalah saling berwasiat untuk bersabar, yaitu saling menasihati untuk bersabar dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam meninggalkan larangannya, serta bersabar dalam menanggung ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, mengenai saling menasihati untuk mengikuti kebenaran dan menasihati untuk bersabar, terkandung di dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan hal yang baik dalam tinjauan syariat dan melarang yang mungkar. Dua unsur inilah yang menjadi penopang dan kebaikan umat ini. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, umat ini mendapat pertolongan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat terbaik yang dimunculkan untuk sekalian manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab dari hal tersebut dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah dari perkara yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ali Imran 110. Maka dari itu hadirin mulia, bertakwalah selalu kepada Allah, wujudkanlah keutamaan umat ini, keutamaan yang menjadi keistimewaan kita dibanding segenap umat lainnya. Wujudkanlah amar ma'ruf nahi mungkar, berhimpunlah untuk mewujudkannya. Buatlah perbaikan dan wujudkanlah kesalehan untuk diri kita, keluarga, dan orang-orang sekitar. Ketahuilah bahwa tidaklah suatu kaum berhimpun di atas kebenaran dengan niat ikhlas dan amal saleh, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan usaha ini berbuah manis dan mereka pun bisa mewujudkan tujuan mereka. Keberhasilan tidak akan luput dari mereka kecuali karena disebabkan satu dari dua hal. Karena tidak ikhlas, di mana salah seorang dari mereka tidak bertindak karena Allah atau punya maksud lain selain maksud tujuan yang mereka rumuskan bersama. Bisa juga karena ada kesalahan dan kekeliruan dalam upaya yang mereka jalani, di mana mereka tidak menempuh jalan yang benar untuk mewujudkannya. Hadirin yang mulia, bila hal di atas benar-benar dijaga dan jalan yang ditempuh pun diterapkan dengan hikmah dalam rangka untuk mewujudkan tujuan, maka maksud tujuan pun bisa dicapai insyaallah sesuai dengan yang diharapkan, bahkan mungkin lebih bagus dari yang diperkirakan. Hadirin yang mulia, maka menjadi hal yang wajib agar kaum muslimin bersatu padu, satu barisan dengan satu hati dalam setiap hal yang terkandung di dalamnya kebaikan dan keistiqomahan agama dan dunia mereka. Dengan demikian mereka pun akan menggapai kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yansurannallahu man yansur innallaha laqawiyyun azizun allazina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur.
Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Hadirin yang mulia, maka eratkanlah jalinan tangan kita wahai kaum muslimin. Jadilah seperti yang Rasul gambarkan, yaitu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dan beliau menjalin jari jemarinya. Beliau bersabda, an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin bagi yang mukmin lainnya bagaikan bangunan yang menguatkan satu sama lainnya, dan beliau menyilangkan jari jemari beliau. Muttafaqun alaih. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang sangat singkat ini, semoga bermanfaat untuk khatib dan hadirin semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.